Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mau mendemokan tugas Code Lab. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Gustia Faris Bakti dengan NIM akhir 235. Dan saya Marcel Putra Nugraha dengan NIM akhir 208. Oke teman-teman, di sini untuk program selanjutnya itu saya akan memanfaatkan MPU. Nah, di sini MPU itu untuk angle kemiringan, nanti kemiringan gini-gini, horizontal, vertikal, lain-lain. Nah, nanti yang kita butuhkan di sini adalah MPU, kemudian ada 4 kabel jumper. Yang ini lumayan simple. Oke, kita langsung lanjut saja untuk merangkai. Di sini kita pasangkan dulu ke board. Nah, kemudian untuk yang pertama itu untuk kabel 3v3 untuk tegangan arus listriknya kita pasang dulu di bagian VCC, sama seperti si LDR tadi, LDR sensor kita pasang di VCC. Kemudian di sini kita butuhkan juga ground untuk listrik looping ya, looping alur listrik. Di sini ground kita pasang di bagian GND. Di sini udah ada namanya. Kemudian di sini karena saya pakai pinnya sesuai modul ya, 21 sama 22. Sebenarnya ini bisa kita ubah di bagian codingnya. Di sini akan saya pasang saja langsung di bagian pin 22, D222. D22 kita pasang di SCL. Nah, udah, ini buat kontrolnya ya, kontrol bagian vertikal X, Y, Z nya itu nanti. Kemudian kita butuhkan lagi juga di bagian D21, ini juga sama, bagian kontrol D21. Oke, D21 kita pasang di SDA. Oke, di sini sudah selesai. Kita langsung lanjut saja ke bagian codingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Jadi codingannya sebenarnya simple, karena ini untuk angle XYZ nya ini dikosongi, jadi nanti sesuai dengan pergerakan dari rangkaiannya juga. Jadi untuk serial monitornya di sini. Nah, jadi sebenarnya ini cukup sensitif, jadi kalau cuma digeser gini aja serial monitornya juga bakal langsung berubah. Nah, seperti ini. Nah, situ ya, ini untuk rangkaian MPU sudah beres. Cas. Oke, sekarang kita lanjut di rangkaian kedua, yaitu tentang project untuk sensor cahaya menggunakan LDR. Di sini yang kita butuhkan sekarang hanya 3 kabel jumper, dan juga sensor LDR dan resistor. Kemudian di sini kita bisa langsung pasang saja untuk LDR-nya dulu. LDR kita pasang. Oke, setelah kita pasang, di sini yang selanjutnya itu pin SP32 kita pasang jumpernya di bagian 3v3. 3v3 di sini di LDR saya itu ada 3 pin ya, VCC, kemudian yang tengah ini itu GND atau ground, DO ini buat controller. Nah, oke, di sini yang 3v3 itu kita pasang di VCC. Kemudian di sini karena LED pinnya itu saya pakai D2 sesuai yang ada di modul. Jadi sini pin SP32 nya kita pasang di bagian jumpernya di bagian D2 dari SP32. Oke, setelah itu kita pasang di bagian DO. Oke, selanjutnya kabel jumper yang terakhir itu ada di ground. Kita pasang di ground. Kalau di board ini terserah ya, yang penting vertikal gini nanti masangnya di bagian pinnya mana aja. Terus yang groundnya kita taruh di yang tengah persis. Oh sebentar, resistornya ketinggalan.
Yang pertama resistor ini jangan sampai lupa, itu kita taruh di ground ya teman-teman. GND-C LDR seperti ini. Oke, kemudian kabel ground dari SP jumpernya kita pasang di resistor. Jika begini, insya Allah akan berhasil. Amin. Di sini saya akan menjelaskan codingannya lagi. Jadi untuk definisinya ini tadi pin untuk sensor LDR-nya di pin nomor 2 sudah sesuai. Lalu untuk yang ini itu buat membaca tegangan analog dari pin sensornya. Lalu ini untuk mencetak teks yang di bawah ini. Lalu ini juga untuk membaca value dari sensornya. Lalu yang ini untuk jeda delay 0,5 detik, jadi agar tidak terlalu cepat. Jadi ini kalau semisal ada cahaya, value-nya semakin tinggi. Kalau semisal ada cahaya, itu tadi value-nya akan turun. Jadi coba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan ada cahaya, value-nya 600 sekian, 600, 500 rata-rata segitu. Kalau misal tidak ada cahaya, Misal LDR ini saya tutup, nah value-nya bakal semakin naik di sini 2000. Kemudian juga di sini lampu LED kalau ada cahaya itu akan menyala. Tapi kalau kita tutup, akan mati. Oke, begitu saja dari kami. Lanjut proses selanjutnya. 1. Oke teman-teman, di sini saya akan merangkai buzzer dari modul 2 saya tugas. Di sini alat yang kita butuhkan yaitu 4 kabel jumper male to male, terus kemudian buzzer, LED sama resistor. Oke, kita langsung rangkai saja. Pertama-tama di sini akan saya coba colokkan, ini terserah ya tempatnya di mana. Kalau saya tempatkan di sini aja. Ya penting nanti kita tandain plus minusnya. Sini udah ada tandanya plus minus. Nah ini yang bagian plus yang panjang, kaki panjang itu nanti ditempatin oleh resistor. Oke, kita taruh dulu. Oke, setelah itu saya akan coba pasang resistor dulu di bagian yang plus atau yang kakinya panjang. Oke, kalau sudah begini kita bisa ke step selanjutnya, yaitu kita pasang untuk pin di ESP32. Nah di sini yang kita butuhkan pertama yaitu kita bisa pasang dulu di bagian GND atau ground, kemudian GND-nya kita pasang di bagian resistor. Oke. Kemudian yang kedua di sini karena saya codingnya pakai pin nomor 2 untuk LED, otomatis bagian minus saya taruh di LED bagian minus. Bentar. Oke, jadi kita pasang saja di bagian nomor 2 di ESP. Nah kalau begini sudah tinggal bagian buzzer, bagian LED sudah terpasang. Nah ground kita pasang 2, yang satunya untuk si buzzer. Nah di sini kita pasang di bagian yang minus untuk groundnya. Kemudian untuk bagian plusnya itu kita pasang di pin nomor 4 sesuai di coding. Ini sebenarnya terserah kita bisa pasang di mana aja tergantung codingnya. Di sini karena saya mengikuti modul, saya pasang di pin nomor 4 ISP. Oke, jika sudah begini maka sudah begitu. Cai. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya.
Jadi yang pertama ini mendefinisikan pin dari LED sama buzzer sesuai dengan rangkaian tadi. LED itu dipasang di pin nomor 2 dan buzzer dipasang di pin nomor 4. Nah, di sini untuk inputnya, input outputnya itu semuanya pakai LED dan juga buzzer. Lalu di sini di bagian ini, nah ini sebagai titik high-nya. Jadi itu nanti delay-nya untuk high sama low harus sama. Kalau misal beda itu nanti bakal error dan nggak bakal berjalan. Jadi oke, sekarang kita coba. Nah, di sini sudah bisa nyala ya teman-teman. Dan juga tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan. Nanti D2, pin D2 itu taruh saja di bagian yang plus atau yang kakinya panjang. Kemudian untuk resistor itu di bagian yang minus. Resistor ini kan nanti untuk ke ground. Nah, itu nanti di kaki bagian yang minus. Sini project kita berhasil. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut yang terakhir, yaitu kita akan rangkai servo motor ini agar gerak 90 derajat sesuai di modul. Jadi alat yang kita butuhkan yaitu servo, board, SP32 dan 3 kabel pin. Kita bisa langsung lanjut saja. Di sini saya pinnya pakai di 18. Sini langsung kita pasang di 18. Kita pasang di bagian servo motor. Karena servo motor punya saya itu bagian controller itu warnanya yang kuning. Nah, ini. Jadi ini kita pasang langsung di bagian warna kuning. Setelah itu kita butuh 3V3 di bagian SP32 untuk tegangan listriknya. Kita pasang saja 3V3 di sini. Oke, kita pasangkan ke yang tengah. 3V3 letaknya ada di tengah, kemudian ground ada yang warna coklat. Kalau di servo motor saya warnanya merah untuk 3V3 dan ground warna coklat. Oke, jika sudah begini, maka kita hanya itu proses selanjutnya, yaitu kita pasangkan pin ground ke bagian pin di servo yang paling bawah atau yang warna coklat. Oke, di sini sudah berhasil kita pasang. Langsung kita lanjut ke coding. Oke, di sini lanjut ke codingannya. Codingannya simple, mungkin untuk pinnya sesuai dengan rangkaian di nomor 18. Lalu untuk bawah-bawahannya juga ini sesuai dengan modul. Jadi untuk posisinya itu paling mentok 90 derajat. Kita lanjut upload. Itu tadi untuk atur posisi awalnya. Jadi di setting ke 0 itu nanti selesai di 90 derajat, nanti kembalinya lagi ke posisi 0 derajat lagi. Project terakhir kita sudah Down. Terima kasih telah menonton. Bye bye.